31143043004. Aku dari Prodi Pendidikan Bisnis kelas A Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Nah, jadi kali ini aku mau ngebahas tentang bentuk-bentuk organisasi bisnis. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, yuk kita simak sama-sama videonya. Nah, jadi buat teman-teman yang masih bingung apa sih itu bisnis? Jadi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Nah, jadi setiap orang yang membuka bisnis pasti mereka mempunyai tujuan untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Nah, jadi di bisnis itu terdapat sebuah organisasi. Organisasi bisnis adalah suatu lembaga atau organisasi yang didirikan sesuai aturan yang berlaku. Nah, jadi bentuk-bentuk organisasi bisnis ada beberapa teman-teman. Yang pertama, ada perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan adalah bentuk usaha yang dimiliki dan dikelola, dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap resiko dari kegiatan badan usaha tersebut. Nah, yang kedua ada badan usaha. Badan usaha adalah bentuk usaha yang dimiliki oleh lebih dari satu orang. Contohnya saja yang pertama ada badan usaha milik swasta atau BUMS. BUMS adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta yang bertujuan untuk mencari laba. Yang kedua ada badan usaha milik negara atau BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Baru yang ketiga ada badan usaha milik desa atau BUMD, adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah dengan modal sebagian besar atau seluruhnya dari pemerintah daerah yang aktivitasnya selalu berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, jadi di balik badan usaha milik swasta atau BUMS ada beberapa usaha lagi loh teman-teman. Yang pertama ada persekutuan perdata, adalah usaha yang dimiliki oleh lebih dari satu orang, kumpulan dari orang-orang yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpunan dengan menggunakan nama bersama. Yang kedua ada firma. Firma adalah usaha yang dimiliki oleh lebih dari satu orang, didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Contohnya saja seperti firma hukum. Yang ketiga ada persekutuan komanditer atau komanditer Vettnoskat, adalah usaha yang dimiliki oleh lebih dari satu orang dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya, atau sekutu aktif dan sekutu pasif. Lalu yang keempat ada perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan terbatas juga terbagi dua loh teman-teman. Yang pertama ada PT tertutup. PT tertutup adalah PT yang belum pernah menawarkan sahamnya kepada publik melalui penawaran umum dan jumlah pemegang sahamnya belum sampai kepada jumlah pemegang saham dari suatu perusahaan publik. Contohnya saja seperti PT Dairi Putra Transport dan PT The Jarum. Lalu yang kedua ada PT Terbuka atau TBK. PT Terbuka atau TBK adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau Undang-Undang Dasar Nomor 40 Tahun 2007. Contohnya saja seperti PT Indomarko Prismatama, TBK, pemilik perusahaan Antoni Salim. Selanjutnya ada koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Di Indonesia, koperasi berkembang menjadi beberapa jenis seperti koperasi produksi, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serba usaha. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat beberapa perusahaan di balik badan usaha milik negara. Nah, yang pertama itu ada perusahaan jawatan atau perjan. Contohnya saja seperti PJKA atau perusahaan jawatan kereta api. Kini berganti menjadi PT KAI. Lanjut, ada perusahaan umum atau Perum. Contohnya saja seperti Perum Damri. Selanjutnya yang terakhir itu ada perusahaan persero.
Contohnya saja seperti perusahaan listrik negara atau PLN. Selanjutnya terdapat beberapa perusahaan di balik badan usaha milik daerah atau BUMD. Contohnya saja yang pertama itu ada PT Asli Dharma Sejahtera atau ADS, yang kedua ada PT Bojonegoro Bangun Sarana atau BBS, dan yang ketiga ada PT Gria Dharma Kusuma atau GDK. Nah, jadi aku pengen kasih tahu ke teman-teman bahwasannya ada loh perusahaan yang dulu dibangun perorangan, sekarang menjadi perusahaan besar dan banyak cabang di mana-mana. Mau tahu perusahaan apa? Yuk kita simak sama-sama. Perusahaannya itu perusahaan Kopi Kenangan. Kopi Kenangan menjadi salah satu minuman kopi paling hits dan mengantarkan pemiliknya pada kesuksesan dengan mendapatkan suntikan dana dari Alpazewisi Ventures pada tahun 2018 sebanyak 113,6 miliar rupiah. Startup Kopi Kenangan didirikan oleh Edward Tirtanarta, James Prananto, dan Cynthia Sirunisa pada tahun 2017. Mereka berpatungan modal sebesar 150 juta rupiah untuk membuka gerai pertamanya di Menara Standard Chartered, Kuningan, Jakarta Selatan. Saat itu Kopi Kenangan bersaing dengan 3 gerai kopi yang sudah menjadi pemain lama di industri kopi. Berikut ini merupakan beberapa produk yang dikeluarkan oleh Kopi Kenangan. Kopi Kenangan memiliki misi tunggal untuk menjadi operator kedai kopi terbesar bagi orang-orang di Indonesia. Besarnya pajak yang dikenakan dari perusahaan tersebut yaitu sebesar 10%. Mungkin itu saja yang melatar belakangi perusahaan Kopi Kenangan, yang dimana dulu perusahaan tersebut hanyalah perusahaan perorangan, tapi sekarang perusahaan tersebut menjadi perusahaan besar dan memiliki cabang yang banyak. Terus aku mau ngejelasin, ada loh perusahaan yang dulunya dia berbadan swasta, tapi sekarang dia sudah berbadan milik negara. Mau tahu? Ayo kita bahas lagi. Jadi perusahaannya itu adalah PT Wijaya Karya. PT Wijaya Karya berubah menjadi BUMN melalui proses nasionalisasi pemerintah dengan ganti rugi yang diberikan pemerintah kepada pemilik modal. Nasionalisasi adalah proses, cara, perbuatan menjadikan sesuatu pertama milik asing menjadi milik negara yang biasanya diikuti dengan ganti rugi atau kompensasi. Jadi perubahan status PT Wijaya Karya berubah menjadi BUMN melalui proses nasionalisasi pemerintah dengan ganti rugi yang diberikan pemerintah kepada pemilik modal. Perlu teman-teman tahu bahwasannya saya juga memiliki motivator dalam dunia bisnis. Siapakah dia? Dia adalah Prilly Latukonsina. Prilly Latukonsina merupakan salah satu dari sekian banyak artis muda di Indonesia yang memiliki prestasi di usianya yang masih muda. Tak main-main, dalam usianya yang sekarang, ia sudah berhasil mengeluarkan 9 jenis produk dari berbagai bidang. Kenapa saya memilih Prilly Latukonsina sebagai motivator dalam dunia bisnis saya? Karena saya bercita-cita ingin menjadi seperti Prilly, di mana di usianya masih muda sudah memiliki beberapa jenis bisnis yang memang sangat menguntungkan. Cita-cita saya dalam dunia bisnis yaitu saya ingin membuka sebuah bisnis makanan dan minuman. Kenapa saya memilih jenis bisnis tersebut? Karena menurut saya, bisnis tersebut tidak akan pernah ada habisnya. Perlu teman-teman ketahui, apalagi di zaman sekarang, makanan dan minuman, walaupun itu jenis produk baru, tetapi jika dilihat dari packagingnya yang memang menarik dan unik-unik, pasti banyak orang yang mengincar dan penasaran dengan rasanya. Jadi saya memang bercita-cita ingin membuka bisnis makanan dan minuman yang memang terlihat unik tapi tidak melupakan soal rasa dan kehigienisannya. Jadi seperti itu. Terima kasih.